Kita bersaudara. Katakan di sebelah kanan kirinya, kita bersaudara. Kita bersaudara ya. Oke. Amin, kita bersaudara, saudara. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus kita, yaitu di hari Jumat kemarin. Dan kabar gembira buat kita semua, hari ini Tuhan telah bangkit. Amin. Ya, Tuhan kita nggak mati untuk selama-lamanya, tapi Tuhan dia mati 3 hari dia bangkit kembali. Kita angkat pujian terlalu besar kasih Tuhan untuk kita semua, karena kebaikannya melampaui segala yang ada di dalam dunia ini. Telah kulihat mengasihimu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku. Dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkanmu. Terlalu besar, terlalu besar kasihmu Bapa. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Benar Yesus, kita katakan dari awal. Telah kulihat bukti kasihmu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkanmu. Terlalu besar, terlalu besar kasihmu Bapa. Pengorbanan serahkan pada hamba-Mu. Untuk perubahan sebuah nama. Walaupun ada filsuf yang mengatakan apa artinya sebuah nama, tetapi saudara memang nama itu sesuatu yang penting loh. Saya tanya sama AI, referensinya AI, katanya sama ya. Jadi ternyata tuh nama seseorang itu dapat mempengaruhi kepribadiannya, terutama melalui cara orang lain memperlakukan mereka dan bagaimana mereka memandang diri sendiri. Jadi nama itu memang sangat berpengaruh terhadap kepribadian. Nah, ini beberapa poin penting mengenai pengaruh nama terhadap kepribadian. Yang pertama, saudara, nama itu menimbulkan kepercayaan diri. Jadi pengaruhnya kepada kepercayaan diri. Jika seseorang menyukai namanya, mereka cenderung lebih percaya diri, periang, dan komunikatif. Jadi kalau orang suka dengan namanya, itu bisa membuat orang itu lebih pede, periang, dan komunikatif. Sebaliknya jika tidak menyukai nama pemberian, seseorang itu bisa menjadi rendah diri atau penyendiri. Mazmur 127 ayat 1 dan 2, nyanyian Diara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah saudara, dari ayat 1 dan ayat 2 ini kita bisa melihat ada 3 hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan itu adalah pembangun dari kehidupan kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, rumah ini bisa kita ganti dengan bisnis kita misalnya, dengan pekerjaan kita, dengan rumah tangga kita.
atau kehidupan pribadi kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun sebuah rumah tangga, sia-sialah usaha orang yang menjaganya, yang mengawalnya. Sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun bisnis kita, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya, saudara, bahwa Tuhan ingin di dalam setiap kehidupan kita melibatkan Tuhan. Jadi, kita harus bergantung kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang membangun semua yang kita miliki, termasuk hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Jangan beranggapan bahwa kita bisa, kita pengalaman, kita pintar. Tetapi kita harus berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yang kedua, saudara, Tuhan adalah pengawal dari kehidupan kita. Dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Baik, jadi walaupun kau awan udah ganti nama nih, jadi awan nih, kau awan udah jadi kau awan nih. Awan itu orang yang kreatif, indah, dan sebagainya. Tetapi tetap harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kawan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, kalau orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan berkata begini dalam Yeremia 45 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa saudara janji Tuhan kalau orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, karena itu biarlah pada siang hari ini kita semua, khususnya bagi Koabun yang akan berganti nama menjadi Koawan, tetap andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan Koabun. Amin, Koabun. Lama urusannya. Jadi gini, sebenarnya bukan awan saja, Abun merubah awan, termasuk saya juga. Aslinya tuh Kohonan. Begitu datang ke Jakarta, namanya Anan kan aneh ya. Akhirnya saya ganti Herman, tapi nggak pakai nasi tumpeng. Nah, begitu juga cici saya sebenarnya namanya Ayen. Datang ke Jakarta jadi Yeni. Eli, terus kayak si Mejin, maupun Mehwa. Dulu Eliana ya. Sekarang Eli. Dulu Mejin, ku Mehwa. Dan termasuk saya, kalau saya namanya Aed, ku Honten. Datang ke Jakarta karena kurang keren, ganti jadi namanya Edi. Jadi zaman sekarang memang kebanyakan begitu, termasuk anak saya Renaldi dipanggilnya Adi gitu kan. Nah itu aja sih, saya sih bersyukur banget kita dapat berkumpul bersama. Selanjutnya saya serahin sama cici saya. Dosa dan kesalahan kita sudah ditanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kalau hari ini kita boleh mengingat, luar biasa, dia bangkit ketiga hari. Pagi-pagi saya dapat satu ayat bahwa kita ditebus bukan di saat kita sudah benar, bahkan di saat kita berdosa. Itu ayat Tuhan hari ini yang saya dapat dari luar kitab kita, luar biasa. Saya mau bilang, Awan, Tuhan sudah mati buat kamu. Dosa, pelanggaran kamu sudah Tuhan tebus, dan hari ini adalah kebangkitan. Itu satu tanda dari Tuhan bahwa hari ini dimaknaikan dalam nama Yesus, segala sakit, penyakit, ketakutan, kekhawatiran dihancurkan dalam nama Yesus. Dia dipaku di kayu salib waktu hari Jumat Agung. Itu begitu luar biasa. Dia yang tidak berdosa menanggung setiap dosa-dosa kita. Dia mati bagi kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Sebab apapun yang kita kerjakan seperti Pak Asen, mengandalkan Tuhan. Walaupun dalam krisis ekonomi yang tidak biasa-biasa, 21 tahun saya berusaha chef, baru kali ini merasakan dagang itu takut orang beli banyak. Coba, ya kan? Hari-hari bukan makin baik, tapi di setiap kita mengandalkan Tuhan, jangan pernah takut dan khawatir. Karena dia tidak akan mengalami kekeringan ya Pak. Dia seperti air yang ditanam di tepi air, yang tidak akan kering waktu pun musim kemarau. Begitu juga kita yang mengandalkan dia, ya. Begitu besar kasihnya yang tadi saat kita sempat nyanyikan lagunya. Sebenarnya ganti nama itu hanya kenapa mau kumpul, pengen kumpul aja.
sama Pak Andi, sama Pak Sem, sama si Dery, Bu Dwi, Pak Wit, ya bener ya Pak Isa. Ini satu pengen kumpul ucapan syukur saja ya. Emang Awon ini luar biasa. Saya yakin dia mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau dia saat ini sampai hari ini belum selesai, Tuhan bilang belum selesai, tapi hari ini kita sepakat beriman hari ini sudah selesai dan dia boleh ditakdirkan, boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Selamat sore semuanya, Shalom. Terima kasih untuk semuanya yang udah hadir di sini ya. Terutama buat Pak Sem udah bisa ada waktu untuk Abun ya sekarang ya. Nanti yang jadi Awan. Pak Isa, Pak Andi yang luar biasa. Pak Wid ya. Satu lagi siapa Pak? Pak Wid atau? Ya, Pak Wid. Pak Wid ya. Iya. Ya, saya terima kasih juga buat keluarga besar ya yang luar biasa, yang kayak Cici, Dede, semua ini tumpeng juga bukan dari saya, dari adik saya pesen. Koko luar biasa itu, super itu. Ada masalah selalu langsung muncul dia. Iya, luar biasa lah, udah kayak gak kilat aja udah. Ya, apalagi ya. Iya. Kenapa saya mau kepikiran mau ganti nama ya Tuhan? Kalau Abun kan bicara, kalau orang Cina kan Abun itu butek, ya kan? Anbun, itu butek itu namanya. Tapi ada bagus juga Anbun itu tetap. Jadi kita ambil ininya aja. Saya pikir udah ganti Awon aja lah. Memang dia nama saya kalau ponakan udah panggil Awon ya. Yang lain ya saya mau ganti nama aja. Karena kenapa? Saya pikir ini sakitnya tuh nggak kelar-kelar ya, sakitnya tuh sama aja semua. Nah, hidupnya dari tahun 2007 saya tahan sampai 2009 itu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ya main bola masih bola. Akhirnya saya jadi tukang gawang ya, jaga gawang dan adu tendang. Nggak tahu di mana ada penalti, saya pengen tendang bola. Bola itu saya tendang nggak dapet, kena dikit, saya langsung jatuh. Itu udah nggak bangun lagi, langsung ambulans. Sambil waktu itu, waduh, kadang tau lah, tangan dingin kayak es batu, kaki dingin kayak es batu. Tapi waktu itu lagi perbaiki jalan ya Banamnya. Tuh, Banam lihat sampai Banam pun di samping saya tuh saya lihat dia nangis gitu. Nah, itulah luar biasa keluarga saya yang sangat yang unity ini. Saya sangat bangga. Koko, Cici, Dede, aduh semuanya luar biasa loh. Iya, kita sepertinya saya sakit, semua yang sakit kayak Cici puasa untuk Abun, semuanya itulah. Adik saya juga doa, mama saya juga doa tengah malam gitu kan. Gimana ya saya jadi sebagai anak, sebagai adik gitu, sebagai Koko. Kayaknya nyusai itu. Makanya kemarin saya bilang sama di satu grup ya, kita keluarga. Saya bilang saya terima kasih banget Cici, Koko, Dede yang luar biasa. Saya selalu menyusahkan mereka gitu loh. Dan saya belum pernah mereka susahnya. Saya pikir-pikir, kok keluarga saya luar biasa ya. Saya apa sih buat mereka? Nggak ada. Tapi mereka tetap sayang saya dengan tulus. Dan tiap malam mungkin doa ada nama Abun gitu aja. Saya merasakan itu. Ya cuma itu aja. Saya ganti nama Awon. Semoga di hari pas kebangkitan Tuhan Yesus ya. Semoga sakit saya dari dulu sudah puluhan tahun sudah berlaku. Ya, ini berapa ya? Desa Betis, satu udah dari situ nyambung terus gitu. Ya udah, cuma masalah ganti Awon sih. Mungkin saya harap lebih baik gitu. Kata Pak Sel apa Awon tadi? Ya, itu aja sih. Makasih ya. Semua udah kata. Saya yakin ada maksud Tuhan ya. Kalau Koko saya bisa
ngomong selama gini itu juga nggak biasanya loh. Jadi memang seperti Ci Ayat bilang, Tuhan mau pakai dia. Jadi hari ini dibuktikan dia bisa ngomong selancar itu ya. Tuhan baik. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua kita pun yang jatuh, Tuhan tahu, amin. Saya percaya, Ko Abun juga harus perkatakan yang positif. Saya sudah disembuhkan, dan saya percaya kesembuhan itu akan Ko Abun terima ya. Salam semuanya. Cuman pengen lihat kokoku hari ini benar-benar disembuhkan aja. Karena doa kita setiap hari nggak pernah, memang benar nggak pernah lepas nih namanya kokoku si Abun yang kita doakan setiap hari. Walaupun aku nggak pernah gereja ya, tapi aku percaya kalau kokoku pasti akan disembuhkan hari ini. Buat kokoku tetap semangat ya, walaupun ada yang cuek, tapi saya ke keluarga nggak akan pernah pudar. Selamanya keluarga aku tetap keluarga yang paling aku sayang dan paling aku cintai gitu. Buat kokoku sehat selalu. Pokoknya Tuhan pasti sembuhkan koko hari ini. Terima kasih. Saya sungguh sukacita hari ini kami diundang untuk ikut bersukacita dari keluarga besar di sini. Dan apa yang terjadi saat ini bahwa Abun akan mengganti namanya menjadi Pak Awon. Satu hal yang kita harapkan semua, adanya suatu kebaikan ketika Abun mengganti nama dengan Pak Awon. Kita semua pasti berharap, kita semua pasti berdoa dengan sungguh-sungguh satu kesatuan hati untuk apa yang sudah dilakukan, keputusan terbaik yang dilakukan Ko Abun merubah namanya menjadi Pak Awon, satu nama yang sungguh luar biasa yang sudah dijelaskan oleh Pak Den tadi. Kemudian terima kasih sekali lagi, kami turut bersukacita hari ini. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan ketika hari ini kami boleh berkumpul dan Ko Abun menyatakan dirinya, menginginkan dirinya untuk mengganti nama menjadi Awon. Hari ini kami sepakat meminta pada Tuhan sesuai dengan kerinduan hatinya Tuhan dan juga kerinduan dari kami semua di sekeluarga besar tempat ini. Hidup yang lama dari Ko Abun sudah berlalu dan hidup yang baru dengan nama yang baru itu Ko Abun mulai hari ini berubah namanya menjadi Awon, dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus saya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus, di dalam nama Yesus, hari ini namamu bukannya Abun lagi, tetapi engkau namanya menjadi Awon di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan arti daripada nama Awon, engkau menjadi orang yang indah di mata Tuhan, indah dalam pandangan Tuhan. Engkau menjadi orang yang berkati, orang yang kreatif dan orang yang inspiratif. Mulai kehidupanmu ada banyak orang melihat ada keindahan Yesus yang ada dalam dirimu.
sesuai dengan nama-Mu, maka kehidupan yang baru, kau hidup mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia lagi, itu akan terjadi atas hidup. Seperti pohon yang ditanam di tepi air yang tidak akan datang panas terik, dan kau akan selalu berbuah dalam kehidupan. Ada anugerah Tuhan yang turun atasmu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan anugerah Tuhan turun atasmu dan segala sakit penyakit. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dan disembuhkan dalam nama Yesus. Dan minyak urapan menghancurkan segala sakit penyakit. Yesus yang telah mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dengan bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Apapun nama penyakitmu, apapun penyakit yang dideritamu, di dalam nama Yesus semua penyakit sudah disembuhkan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu, kami percaya Tuhan pertolongan Tuhan bagi kau awan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan terus melimpah atasmu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih di keluarga ini. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam keluarga ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya, percaya kita katakan amin. Mari kita pakai sama-sama dengan sebutan nama karunia ke awan. 1, 2, 3. Yang selalu Nah, saya mempersilakan bersamaku di setiap waktu, kasih dan setiamu menyertai setiap langkahku. 2, 3. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, ku ada hari ini. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur selamanya Kau setia. Hanya Yesus yang selalu bersamaku di setiap